Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Masa prasejarah atau praaksara merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Kehidupan manusia masih sangat primitif. Namun, manusia pada masa ini tetaplah makhluk hidup. Mereka hidup bergerak, dinamis, berpikir, bahkan memiliki berbagai kebutuhan halnya kita. Perbedaannya, mereka masih sangat primitif sehingga dengan keterbatasannya mereka melakukan aktivitas dengan sangat sederhana. Mereka terbukti telah membuat ukiran di atas tanah liat yang dipercaya berisikan simbol-simbol yang mempresentasikan angka-angka. Masa berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia diperkirakan pada masa berdirinya Kerajaan Kutai sekitar ke abad 5. 1. Zaman batu. Pada zaman batu diperiodisasi lagi menjadi 4 zaman, yaitu 1. Paleolitikum atau masa pengumpulan makanan tingkat awal. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Ciri-ciri masyarakat yang hidup pada zaman ini adalah 1. Hidup berkelompok untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. 2. Belum dapat bercocok tanam. 3. Hidup nomaden. 4. Biasanya tinggal di dekat perairan atau sumber air. 5. Belum mengenal estetika. 6. Mencari makanan dengan cara berburu. 2. Mesolitikum atau masa pengumpulan tingkat lanjutan. Disebut juga zaman batu Madaya atau tengah. Diperkirakan mulai pada akhir zaman es yang lalu. Pada zaman ini, sama seperti manusia pada zaman Paleolitikum, yang yaitu masih berburu untuk mendapatkan makanan, namun bedanya manusia pada masa ini sudah mulai menetap atau mempunyai tempat tinggal tetap. Ciri-ciri masyarakat pada masa ini adalah A. Sudah mengenal rasa estetika. 2. Masih belum dapat bercocok tanam. 3. Menjadi gua sebagai tempat tinggal. Terdapat 2 kebudayaan yang masih patokan pada zaman ini, yaitu 1. Jokermodinger berasal dari bahasa Denmark, Joken yang berarti dapur dan modinger yang berarti sampah. Dalam kaitannya dengan budaya manusia, berarti tumpukan sampah kerang dan kulit siput yang berada di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Di bawah tumpukan sampah ini terdapat kapak Sumatera atau pibel dan batu pipisan. 2. Aprisaurus yang berarti gua-gua yang pernah dihuni oleh manusia pada zaman ini. Para ahli memperkirakan manusia yang hidup pada zaman ini adalah bangsa Malenoid yang menyerupai nenek moyang orang Papua, Sakai,
Aita, dan Aboringin. 3. Neolitikum atau masa bercocok tanam. Neolitikum berarti zaman batu muda. Pada zaman ini manusia sudah mengenal bercocok tanam dan berternak. Pada masa ini manusia mengalami revolusi besar-besaran. Mereka sudah meninggalkan kebudayaan hidup nomaden dan sudah pandai membuat tinggal yang nyaman. Manusia akhirnya mengenal apa itu gotong royong dan kerjasama dan juga pembagian kerja. Alat-alat yang dihasilkan antara lain 1. Kapak persegi, misalnya beliung, pacul, dan torah. 2. Kapak batu. Kapak persegi berleher dari Minahasa. 3. Perhiasan, gelang dan kalung dari batu indah ditemukan di Jawa. 4. Pakaian dari kulit kayu. Dan 5. Tembikar atau periuk belaga ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Melolo atau Sunda. 4. Megalitikum. Setelah zaman Neolitikum berkembang, zaman Megalitikum atau zaman batu besar sesuai dengan namanya. Pada zaman ini, kebudayaan yang dihasilkan adalah menggunakan batu-batu besar, antara lain 1. Menhir, 2. Dolmen, 3. Sarkofagus, 4. Punden berunda, 5. Kubur batu, 6. Arca atau patung batu. B. Zaman logam. Zaman logam menjadi 3 zaman: zaman besi, tembaga, dan perunggu. 1. Zaman perunggu. Zaman perunggu hanyalah untuk menyatakan jika manusia lebih banyak menggunakan alat-alat dari perunggu. Disebut zaman perunggu karena pada masa ini manusianya telah memiliki kepandaian dalam melembur perunggu. Berikut ini adalah kebudayaan peninggalan zaman perunggu. 1. Kapak corang. 2. Nikera perunggu. 3. Benjana perunggu. 4. Arca perunggu. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu, sebab ditemukan di Indonesia berupa alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Adapun alat-alat besi yang dihasilkan antara lain 1. Mata kapak bertungkai kayu, 2. Mata pisau, 3. Mata sabit, 4. Mata pedang, dan 5. Cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul atau di Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, Besuki, dan Punung atau Jawa Timur.